Wahyu Yesus yang disampaikan kepada Nabi Yohanes. Di video pertama, kita menelusuri bagaimana Yohanes menyusun nubuatan apokaliptik ini sebagai sebuah surat edaran kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil untuk menantang dan menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan oleh karena sikap apatis dan penganiayaan di bawah kekaisaran Roma. Kita juga menemukan simbol utama yang digunakan Yohanes untuk Yesus, yakni anak domba yang disembelih, yang telah menaklukkan musuh-musuhnya dengan mati bagi mereka. Anak domba itulah yang pada akhirnya bisa membuka gulungan kitab yang berisi tujuan Allah untuk mendatangkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Di bagian pembukaan gulungan kitab tersebut, terdapat peringatan akan penghakiman, mirip dengan tulah-tulah atas bangsa Mesir. Dan sama seperti Firaun, bangsa-bangsa tidak mau bertobat. Lalu Yohanes memperkenalkan pasukan multi etnis dari anak domba. Dan gulungan kitab yang terbuka itu menyingkapkan misi aneh mereka, yaitu mengikuti anak domba dengan menjadi saksi bagi keadilan dan belas kasihan Allah di hadapan bangsa-bangsa yang buas. Meskipun itu bisa mendatangkan maut bagi mereka sendiri. Dan mereka akan menaklukkan binatang itu dengan memberikan hidup mereka, sama seperti anak domba. Dan inilah yang akan menggerakkan hati bangsa-bangsa itu untuk bertobat. Di bagian selanjutnya dari kitab ini, Yohanes akan menunjukkan gambarannya tentang binatang ini dan permusuhannya dengan umat Allah, dan bagaimana keseluruhan kisah ini akan berakhir. Setelah 7 sangkakala, Yohanes menghentikan parade angka 7 dan menggantinya dengan serangkaian penglihatan yang disebutnya dengan tanda-tanda. Secara harfiah, kata itu berarti simbol-simbol, dan pasal-pasal ini dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Penglihatan-penglihatan ini menjabarkan pesan dalam gulungan kitab yang terbuka dengan lebih dalam lagi. Penglihatan pertama mengungkapkan pertempuran spiritual kosmik yang ada di balik penderitaan 7 jemaat di bawah penganiayaan Romawi. Ini adalah manifestasi dari konflik kuno yang berawal di Kejadian pasal 3. Ular, yang mewakili sumber semua kejahatan, digambarkan sebagai naga. Naga ini menyerang seorang wanita dan keturunannya. Mereka mewakili Mesias dan umatnya. Dan Mesias mengalahkan naga itu melalui kematian dan kebangkitannya. Dan naga itu dilemparkan ke bumi. Di sanalah naga itu mengilhami kebencian dan penganiayaan terhadap umat Mesias. Tapi mereka akan menaklukkan naga itu dengan menolak pengaruhnya, meskipun itu dapat membunuh mereka. Yohanes ingin menunjukkan kepada semua jemaat bahwa musuh mereka yang sebenarnya bukanlah Roma, dan bukan juga bangsa lain atau orang lain. Ada kuasa roh kegelapan yang sedang bekerja, dan pengikut Yesus akan mengumandangkan kemenangan Yesus dengan berlaku setia dan mengasihi musuh-musuhnya sama seperti anak domba yang disembelih. Penglihatan Yohanes selanjutnya menceritakan kembali konflik yang serupa. Namun kali ini, dalam simbolisme duniawi dari penglihatan Daniel tentang binatang. Yohanes melihat 2 binatang buas yang diberi kekuatan oleh naga. Salah satu di antara mereka mewakili kekuatan militer sebuah bangsa yang melakukan penaklukan melalui kekerasan. Binatang buas lainnya mewakili mesin propaganda ekonomi yang mengagungkan kekuatannya sebagai Tuhan. Dan binatang-binatang ini menuntut kesetiaan penuh dari bangsa-bangsa, dan kesetiaan itu dilambangkan dengan memakai tanda binatang itu dan angkanya 6, 6, 6 di dahi atau tangan. Nah, ini adalah gambaran yang terkenal dan kita tidak akan menemukan maknanya dengan membaca berita-berita utama dalam surat kabar. Yohanes jelas sedang mengacu pada perjanjian lama Ibrani di sini. Pertama-tama, tanda ini adalah anti-Shema, tulisan di dahi dan di tangan. Ini jelas mengacu pada Shema, sebuah doa Yahudi kuno tentang kesetiaan kepada Allah yang ditemukan dalam kitab Ulangan. Doa ini juga ditulis di dahi dan tangan sebagai sebuah simbol untuk mencurahkan semua pemikiran dan tindakan kepada Allah yang benar. Tapi sekarang, bangsa-bangsa pemberontak menuntut kesetiaan mereka sendiri dan mereka memaksa semua orang untuk memutuskan siapa yang akan mereka ikuti. Lalu ada angka binatang yang telah begitu menarik perhatian pembaca selama ribuan tahun. Tapi ini bukanlah misteri bagi Yohanes. Dia berbicara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan huruf-huruf Ibrani merupakan angka-angka juga. Jika kita mengeja kata-kata Yunani, Kaisar Nero, dan kata binatang dalam bahasa Ibrani, masing-masing berjumlah 6, 6, 6. Nah, Yohanes tidak sedang mengatakan bahwa Nero adalah satu-satunya penggenapan dari penglihatan ini. Nero hanyalah contoh terbaru dari pola kuno yang dikemukakan oleh Daniel, bahwa bangsa-bangsa akan menjadi binatang buas ketika mereka mengagungkan kekuatan dan keamanan ekonomi mereka sendiri sebagai Tuhan yang palsu, dan kemudian menuntut kesetiaan total. Jadi Babel adalah binatang buas itu pada zaman Daniel, kemudian diikuti oleh Persia, Yunani, dan sekarang Roma di zaman Yohanes. Jadi istilah itu berlaku bagi bangsa lain yang bertindak dengan cara yang sama. Ada raja lain yang berdiri menentang bangsa-bangsa yang kejam dan naga itu. Dia adalah anak domba yang disembelih.
Dia bersama pasukannya yang telah menyerahkan hidup mereka untuk mengikutinya. Dan dari Yerusalem baru, nyanyian kemenangan mereka dikumandangkan kepada bangsa-bangsa, dan ini disebut Yohanes sebagai Injil yang kekal. Dan mereka memanggil semua orang untuk bertobat dan menyembah Allah dan keluar dari Babel yang akan rubuh. Hari-harinya dihitung. Kemudian Yohanes melihat sebuah penglihatan tentang penghakiman terakhir. Ini dilambangkan dengan dua panen. Yang satu adalah panen gandum yang baik saat Raja Yesus datang untuk mengumpulkan umatnya yang setia kepadanya. Yang lainnya adalah panen anggur. Ini mewakili umat manusia yang mabuk kejahatan. Mereka dibawa ke tempat pemerasan anggur dan diinjak-injak. Nah, di sepanjang semua penglihatan ini, Yohanes menyuguhkan pilihan yang tegas di hadapan 7 jemaat. Akankah mereka menolak iming-iming Babel dan mengikuti anak domba, atau akankah mereka mengikuti naga itu dan menderita kekalahan? Sekarang ketika pilihannya sudah jelas, Yohanes mengulangi siklus terakhir dari 7 penghakiman ilahi, yang disimbolkan dengan penuangan 7 cawan. Sekarang kita tahu dari gulungan anak domba dan dari simbol dalam penglihatan, bahwa banyak di antara bangsa-bangsa yang bertobat. Tapi saat tulah-tulah dalam kitab Keluaran diulang dan dicurahkan melalui cawan-cawan itu, ada banyak orang yang tidak mau bertobat. Mereka menolak dan mengutuki Allah seperti Firaun. Jadi semuanya mengarah kepada cawan ke-6 saat naga dan binatang buas itu secara bersama-sama mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang melawan umat Allah di tempat yang disebut Harmagedon. Ini menunjuk pada sebuah dataran di Israel Utara di mana banyak pertempuran dilakukan oleh Israel melawan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dan beberapa orang berpikir bahwa cawan ke-6 ini mengacu pada pertempuran masa depan yang sesungguhnya. Dan beberapa orang lainnya berpikir bahwa itu adalah metafora tentang hukuman terakhir Allah atas kejahatan. Terlepas dari semua pandangan itu, di sini sangat jelas bahwa Yohanes mengambil gambaran dari kitab Yeskiel tentang pertempuran melawan Gog. Gog adalah simbol yang dipakai Yeskiel untuk menggambarkan bangsa-bangsa pemberontak yang dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Dan itulah yang ada di cawan ke-7. Ini adalah gambaran keempat dan terakhir dari hari kedatangan Tuhan ketika kejahatan dikalahkan di antara bangsa-bangsa satu kali dan untuk selamanya. Sekarang, Yohanes telah benar-benar membongkar pesan dalam gulungan kitab anak domba yang sudah dibuka. Dan sekarang dia mulai lagi dari awal untuk mengembangkan 3 tema utama yang dia perkenalkan sebelumnya. Jatuhnya Babel, peperangan terakhir untuk mengalahkan kejahatan, dan kedatangan Yerusalem baru. Dan masing-masing tema ini mengeksplorasi kedatangan terakhir kerajaan Allah dari sudut yang berbeda. Pertama, jatuhnya Babel. Seorang malaikat menunjukkan kepada Yohanes seorang wanita cantik yang berpakaian seperti seorang ratu, namun dia mabuk oleh darah para martir dan orang-orang kudus. Perempuan ini menunggangi seekor naga. Ini adalah lambang bangsa-bangsa pemberontak, dan dia dinamai Babel, si wanita pelacur. Sekarang, simbol-simbol terperinci dari penglihatan ini akan terlihat sangat jelas bagi para pembaca pertama Yohanes. Dia mempersonifikasi kekuatan militer dan ekonomi kekaisaran Romawi. Tapi dia juga melakukan yang lebih dari itu. Dalam penglihatan ini, Yohanes telah memadukan kata-kata dan gambaran dari setiap bagian dalam Perjanjian Lama mengenai jatuhnya Babel kuno, Tirus, dan Edom. Yohanes menunjukkan bahwa Roma hanyalah versi terbaru dari pola dalam Perjanjian Lama tentang pemberontakan umat manusia melawan Allah. Mereka berkumpul dan membentuk bangsa-bangsa yang mengagungkan keamanan ekonomi dan militer mereka sendiri sebagai Tuhan yang palsu. Ini bukan sesuatu yang terbatas pada masa lalu atau masa depan. Ini adalah potret kondisi manusia di sepanjang sejarah. Dan Babel akan datang dan pergi, sampai pada saat Yesus datang kembali untuk menggantikan Babel dengan kerajaannya. Tapi, bagaimana kerajaan Yesus akan datang? Sampai saat ini, hari kedatangan Tuhan digambarkan sebagai hari yang penuh dengan api, atau gempa bumi, atau panen. Dan sekarang, ini digambarkan sebagai peperangan akhir yang diceritakan 2 kali. Ini diakhiri dengan kebangkitan para martir. Sekarang Yohanes membawa kita kembali ke cawan ke-6, di mana bangsa-bangsa berkumpul untuk menentang Allah. Dan tiba-tiba saja, Yesus muncul. Dia adalah pahlawan besar. Dia adalah firman Tuhan yang menunggang kuda putih, dan dia siap menaklukkan kejahatan dunia. Tapi perhatikan, dia sudah berlumuran darah sebelum pertempurannya dimulai. Dan itu adalah darahnya sendiri. Dan satu-satunya senjata yang dimilikinya adalah pedang di mulutnya. Ini adalah gambaran yang diadaptasi dari kitab Yesaya. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa Harmagedon tidak akan penuh dengan pertumpahan darah. Namun, Yesus yang menumpahkan darahnya bagi musuh-musuhnya, sekarang datang untuk memproklamirkan keadilan. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang menolak untuk bertobat dari keikutsertaan mereka dalam menghancurkan dunia baik milik Allah. Dan api neraka yang merusak yang telah mereka lepaskan di dunia milik Allah
akan menjadi takdir yang ditentukan Allah bagi mereka. Selanjutnya, Yohanes melihat suatu penglihatan tentang pengikut-pengikut Yesus yang telah dibunuh oleh Babel, dan mereka dibangkitkan kembali serta memerintah bersama Mesias selama 1000 tahun. Setelah itu, naga yang mengilhami pemberontakan umat manusia melawan Allah mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk sama-sama memberontak melawan kerajaan Allah. Tapi di hadapan tahta keadilan Allah, mereka semua menghadapi konsekuensi kekalahan abadi. Dan kuasa roh jahat dan setiap orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kerajaan Allah akan dihancurkan. Mereka diberi apa yang mereka inginkan, hidup sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Jadi naga dan Babel dan semua yang mengikuti mereka dipenjara selamanya dan tidak akan bisa lagi merusak ciptaan baru Allah. Nah, ada banyak perdebatan tentang hubungan antara masa 1000 tahun dengan kedua peperangan ini. Ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai urutan kronologis yang sebenarnya. Kedatangan Yesus diikuti oleh kerajaan 1000 tahun di bumi yang disebut milenium, diikuti oleh penghakiman terakhir Allah. Yang lainnya berpikir bahwa 1000 tahun itu merupakan simbol kemenangan Yesus dan para martir saat ini atas kejahatan rohani, dan bahwa kedua peperangan tersebut menggambarkan kedatangan Yesus dari dua perspektif yang berbeda. Sudut pandang manapun yang kita pilih, poin utamanya sangat jelas. Ketika Yesus datang sebagai raja, dia akan melawan kejahatan untuk selamanya, dan dia akan membela orang-orang yang telah setia kepadanya. Kitab ini diakhiri dengan penglihatan terakhir tentang perkawinan langit dan bumi. Seorang malaikat menunjukkan kepada Yohanes, seorang pengantin yang menakjubkan yang melambangkan ciptaan baru yang telah datang selamanya untuk bergabung dengan Allah dan umat perjanjiannya. Allah mengumumkan bahwa dia datang untuk hidup bersama umat manusia selamanya, dan bahwa dia membuat segala sesuatu menjadi baru. Penglihatan Yohanes di sini merupakan kilas balik janji-janji dalam perjanjian lama. Tempat ini adalah langit dan bumi yang baru, ciptaan yang dipulihkan dan yang telah disembuhkan dari rasa sakit dan kejahatan dalam sejarah umat manusia. Ini juga Taman Eden yang baru, surga kehidupan kekal bersama Tuhan. Tapi ini tidaklah sesederhana kembali ke Taman Eden. Ini adalah langkah maju menuju Yerusalem baru, sebuah kota besar di mana budaya manusia dan semua keragaman mereka bekerja sama dalam kedamaian dan keharmonisan di hadapan Allah. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah tidak ada bangunan bait suci di ciptaan yang baru karena kehadiran Allah dan anak domba yang dulunya terbatas pada bait suci sekarang meresap di setiap segi dalam dunia yang baru. Dan ada kehidupan baru umat manusia di sana, memenuhi panggilan yang diberikan kepada mereka di halaman pertama dalam Alkitab untuk memerintah sebagai gambar Allah, untuk bermitra bersama dengan Allah dalam membawa ciptaan ini ke wilayah yang baru dan belum terjelajahi. Demikianlah paparan hari kiamat Yohanes dan alur kisah yang hebat dari keseluruhan Alkitab. Yohanes tidak menulis buku ini sebagai kode rahasia bagi kita untuk menguraikan jadwal kedatangan Yesus. Ini adalah penglihatan simbolis yang membawa pengharapan dan tantangan bagi 7 gereja di abad pertama dan setiap generasi berikutnya dari orang Kristen. Ini mengungkapkan pola sejarah dan janji Allah bahwa setiap kerajaan manusia pada akhirnya menjadi Babel dan harus dilawan dengan kekuatan anak domba yang terbunuh. Tapi ada sebuah janji bahwa Yesus yang mengasihi dan mati bagi dunia ini tidak akan membiarkan Babel menjadi tidak terkendali. Dia akan kembali suatu hari nanti untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia baik miliknya dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan itu adalah janji yang harus memotivasi kesetiaan dalam setiap generasi umat Allah sampai Sang Raja datang kembali. Itulah isi kitab Wahyu.